Misalnya distributor, manajer apa lagi? Senior manager, DI, PD, dan kemudian SPD. Coba perhatikan itu jenjang karirnya begitu pendek. Coba perhatikan bisnis lain, ada yang 3%, 6%, 9%, 12%, 15%. Ya, kemudian lagi 18%, 21%, 21% satu orang, 21% dua orang, 21% tiga orang, sampai 20 orang. Kapan lagi ditunggu? Kapan lagi ditunggu untuk berhasil? Makanya sangat kaget sekali orang dengan marketing plan yang dipunyai oleh Semanako. Bayangkan kita 10 hari cuma mencapai ini. Pak Yudi cuma mencapai ini barangkali 2 bulan atau 3 bulan kembali. Dan tidak sedikit orang mencapai posisi seperti itu. Bahkan Pak Surya Permana bulan pertama saja dia mencapai posisi SPD. Itu hebatnya. 1 bulan aja bisa jadi SPD. Berarti apa? Gampang. Dan sampai detik ini Semanako semakin lama semakin membesar. Itu membuktikan ada beberapa bukti yang perlu Anda pelajari secara intelek, ya. Kita punya distributor 200.000. Ada kemarin itu, ya, saya dengar di TV 7, di Trans 7, sahabat. Ya, di Trans 7 ada apa yang nomor telepon. Ada satu grup yang mempunyai tim 2 juta orang, satu kelompok itu 2 juta orang. Nah, sementara di Semanako distributor baru 200.000, kan 200.000 bisa saya ceritakan kepada Anda, betul kan? Distributornya baru 200.000, di tempat lain itu 2 juta lebih. Bahkan ada satu orang punya grup itu 2 juta, grup orang lainnya berapa? Kita anggap aja 2 juta. Tapi omset Semanako ini dengan omset orang ini katakanlah dulu seimbang, katakanlah 60 sama-sama 60 M ya omset. Padahal omset Semanako ini sekarang Indonesia nomor 1, kita anggap aja sama. Tapi apa yang bisa Anda lihat berbeda di sini? Coba pikirkan. Coba bisa jawab. Apa bedanya? Ya, dengan jumlah 200.000 bisa menghasilkan 60.000. Karena resapnya dan jumlah yang lebih besar baru bisa menghasilkan ini. Apa kesimpulan yang lain dari itu? Coba kita kembangkan pemikiran kita sebagai cepat dicapai. lebih cepat dicapai. Apa kira-kira? Bisa jawab. Apa yang bisa kita simpulkan dari fakta itu, dari data itu? Itu jawaban yang benar. Itu jawaban yang benar. Ini 2 juta orang, berarti bagilah 60 M berapa sih per orang ini? Berapa sih omsetnya? Saya pikirkan itu. Berarti produk ini tidak bisa diterima masyarakat, makanya omsetnya kecil. Itu baru seorang yang fair dalam menilai bisnis. Ini kadang-kadang bersorak-sorak orang bertemu dalam bidang pertama kenyataan di lapangan jadi hakim yang utama dalam bisnis atau dalam masyarakat. Sepanjang produk itu nggak bisa diterima masyarakat, bisnis itu tidak akan besar dari situ. Nah, Semanako cuma 200.000 orang distributor yang punya omset seperti ini. Dan bahkan yang aktif distributor itu cuma sekitar ya 20%. Kemarin itu cuma 26% yang aktif. Tanggal lah dulu 20% lah dulu. Berarti apa yang terjadi? Ternyata orang yang menjalankan bisnis ini cuma 20% yang aktifnya. Tapi omsetnya bisa 60 miliar. Makanya kalau kita kalau kita bagi ini 200.000 ini dengan 60 miliar, berarti rata-ratanya 300.000 omset per orang, betul nggak? Iya. Ini sedikit bermatematik nih. Mana yang merah matematiknya nggak susah ya. Mana tahu kan di sekolah merah nggak susah dia mengikuti ini. Ya. Berarti 300.000 per orang omset di Semanako. Apakah kemarin itu semua orang yang punya omset di Semanako ini? Coba kalau Anda sudah buka internet, itu yang abu-abu itu nggak punya omset itu. Yang abu-abu kalau Anda buka nanti bagi orang baru, bagi orang yang sudah lama mungkin mengerti apa yang saya bahas ini. Coba buka jaringan Anda. Coba hitung yang kuningnya itu, nggak lebih dalam 30%. Artinya apa? Ternyata produk ini lebih banyak tersebar di masyarakat. Kalau produk itu tersebar di masyarakat, maka bisnis itu kuat. Jadi kalaupun hancur jaringan itu, misal orang yang membutuhkan produk masih banyak. Oleh karena itu siapa yang bertahan dalam bisnis itu dia akan maju. Kenapa? Karena produk itu banyak permintaan satu saat. Makanya beruntung sekali orang yang jadi mobile stockist dan stockist dalam bisnis ini. Mobile stockist dan jadi stockist beruntung sekali dalam bisnis ini. Kenapa? Karena grup-grup orang lain itu memang nggak dipimpin lagi,
kemudian lagi yang mana tidak berkembang lagi, tapi dia butuh produk, dia akan datang ke tempat mobile stokis atau stokis, betul nggak? Kalau seandainya kita jadi mobile stokis, apa yang terjadi? Saya nggak pikir dari itu. Produk kita terjual, tapi mereka tidak butuh. Saya nggak butuh tuh poin-poin itu, yang penting bagi saya kesehatan. Banyak seperti itu Pak di Nako, banyak seperti itu. Tapi bagi kita pebisnis itu sangat untung sekali gitu. 100 box saja sebulan, itu poinnya 8.000 poin, kita dapat 10% saja 800 itu udah 2 juta loh ya. Itu udah 2 juta. Belum lagi cerita bonus-bonus yang lain. Cuma 100 box baru itu. Makanya sangat menguntungkan sekali bisnis ini ke depannya. Sangat menguntungkan sekali. Itu yang pertama. Kemudian yang membuat bisnis ini menarik ke depannya, sadar atau tidak sadar Anda sekarang, meskipun Anda mengerti produk, tahu nggak Anda di mana pangsa pasar produk Nako ini? Pangsa pasar produk Nako itu yang terbaik adalah manula dan anak-anak. Manula dan anak-anak itu pangsa pasar yang terbesar. Tapi kita biasanya cari pangsa pasar orang yang sakit. Kita tidak tahu di sini. Cari orang sakit di sini kerja yang lebih banyak. Di Nako itu paling banyak distributor mencari orang sakit. Sebenarnya adalah kemampuan Anda berpresentasi bahwasan anak itu adalah aset. Setuju nggak kira-kira? Aset. Nah, kalau anda tahu bahwa anak itu adalah aset, kita katakan seperti itu, makanya kita pelihara aset kita dengan baik. Makanya disitulah gunanya kolostrum itu dibicarakan. Kolostrum itu dipresentasikan sehingga orang-orang itu membeli kolostrum, beli Nako ini, produk Nako ini untuk anaknya. Kadang-kadang orang pelit kepada dirinya, kepada anaknya disayangi, kadang-kadang nggak pelit, betul nggak kira-kira? Mana omset itu? Ini kita kan langsung menjual produk kepada orang yang bersangkutan, berarti belum canggih permainannya, belum. Jangan ke dia, untuk anaknya dulu. Anda betul-betul nggak sayang untuk anak Anda, kepada anak-anak. Kalau Anda sayang, coba bayangkan ini yang terjadi ya, Anda akan mengalami ini nanti setelah dewasa. Ingin pintar, ingin segala macam, fisiknya kuat. Bagaimana kompetisi nanti di depan? Ya, di masa-masa yang akan datang. Nah, itu dibayangkan oleh tenar. Sekarang ini kita buktikan dengan produk Nako ini. Nah, anak-anak itu akan seperti apa? Maka coba nanti di lapangan, coba presentasikan kepada ibu-ibu yang punya anak 2 orang. Ya, 2 orang maksud saya punya anak lebih dari 2 yang sekolah, ya, yang sudah sekolah. Coba bandingkan nanti satu anaknya pintar, kemudian satu agak lemah. Jangan berikan produk Nako ini kepada anak yang pintar, berikan kepada yang lemah. Kita membuktikan dalam kurun waktu 6 bulan apa yang terjadi dengan anak yang lemah tadi. Pernah nggak Anda presentasi sejauh itu keyakinannya? Kalau Anda mampu melakukan seperti itu, grup Anda akan besar grup Anda. Tapi kolostrum ini adalah ini, kemudian itu adalah ini. Itu bukan presentasi, itu penjelasan produk. Itu presentasi itu bagaimana kita bisa melakukan pendekatan, mentouching orang itu, memasukkan sesuatu, menimbulkan satu animo, menimbulkan keinginan, menimbulkan satu kebutuhan. Seorang marketer itu adalah mampu menciptakan kebutuhan bagi orang lain. Sebenarnya orang nggak butuh, tapi setelah dijelaskan jadi butuh orang, ngerti nggak? Itu seorang marketer. Kalau seorang sales beda dia menjelaskan produk apa yang ada. Tapi kalau marketer itu menciptakan kebutuhan orang, membuat orang lain itu butuh. Makanya kemampuan kita di dalam berpresentasi penting sekali itu. Nah, kemudian manula. Kenapa ini prospek yang sangat baik? Kenapa prospek yang sangat baik? Manula, orang-orang tua, manusia lanjut usia, manula. Kenapa kolostrum itu jadi baik di manula itu? Banyak faktor yang menyebabkan itu jadi baik. Yang pertama sekali, ya, gimana Bu? Untuk awet muda.